Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melika Winasari akan mempresentasikan proposal penelitian bahasa tentang campur kode dan ahli kode peristiwa tutur guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Kapetakan, Kabupaten Cirebon dengan menggunakan kajian sosiolinguistik. Campur kode dan ahli kode peristiwa tutur guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Kapetakan, Kabupaten Cirebon dengan menggunakan kajian sosiolinguistik. Di sini dengan adanya bahasa untuk mempermudah komunikasi sehingga bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Di sini kegiatan manusia yang tidak disertai bahasa akan rumit menentukan parole bahasa atau bukan. Belum pernah ada angka yang pasti berapa jumlah bahasa yang ada di dunia ini. Yaitu campur kode adalah peristiwa pemakaian. Berikutnya yaitu latar belakang. Dengan adanya bahasa untuk mempermudah komunikasi, sehingga bahasa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, bahasa tidak pernah lepas dari manusia. Lalu campur kode. Di sini ada campur kode yaitu peristiwa pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, atau suatu tuturan. Campur kode bisa terjadi karena keterbatasan bahasa yang dimiliki penutur, sehingga penutur menggabungkan bahasa yang digunakannya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya peristiwa tutur, yaitu terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam situasi bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Peristiwa tutur yang terjadi antara guru dengan siswa di SMKN 1 Kapetakan, Kabupaten Cirebon sering terjadi ahli kode dan campur kode karena keduanya bisa terjadi di mana saja dan kapanpun dalam bentuk bilingual dan multilingual. Contohnya yaitu di sekolahan. Dan campur kode bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Berdasarkan kenyataannya, guru dan siswa sebagian besar menggunakan bahasa daerah atau Jawa, serta saling mempengaruhi antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Di SMKN 1 Kapetakan, tuturannya berupa bahasa yang multilingual, bahasa yang sering digunakan oleh guru dan siswa, yaitu menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, sehingga dapat menimbulkan terjadinya ahli kode dan campur kode dalam berkomunikasi antar guru, siswa, dan sekitarnya. Pada kegiatan belajar mengajar berlangsung mengakibatkan pemakaian bahasa yang beragam, misalnya dari segi penutur yang berasal dari latar belakang atau sosial. Pada sekolah SMKN 1 Kapetakan ini memiliki keunikan ahli kode dan campur kode dalam tuturan bahasa yang penutur kuasai. Tentu saja menimbulkan peralihan kode dan campur kode dalam tuturan ketika mereka berinteraksi. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah bentuk ahli kode dan campur kode dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah SMKN 1 Kapetakan. Yang kedua, apakah faktor-faktor ahli kode dan campur kode terhadap kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Kapetakan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini menggunakan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan bentuk terjadinya ahli kode
dan campur kode di SMKN 1 Kapetakan. Yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab alih kode dan campur kode dalam kegiatan belajar di SMKN 1 Kapetakan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Apa sih manfaat penelitiannya? Di sini manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan terkait teori kebahasaan, serta mendalami pengembangan kajian-kajian dalam bidang sosial-linguistik. Yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat praktis ini bagi dunia pendidikan diharapkan dapat menjadikan pembelajaran bagi para pendidik untuk mengatasi dan memahami keberagaman alih kode dan campur kode terhadap peserta didik. Untuk mahasiswa itu menjadi rujukan dan perbandingan bagi peneliti. Ini mengharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan peneliti. Yang berikutnya yaitu landasan teori. Landasan teori di sini menjelaskan bahwa sosiolinguistik adalah suatu kajian tentang suatu bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan, dipelajari oleh ilmu-ilmu, khususnya ilmu sosiologi. Di sini ada kedwibahasan. Kedwibahasan itu dapat didefinisikan sebagai suatu perihal mengenai pemakaian atau penguasaan dua bahasa, atau bisa juga disebut berubah-ubah dari masa ke masa. Perubahan yang dimaksud dipengaruhi dengan adanya sudut pandang atau dasar pengertian dari bahasa itu sendiri yang berbeda-beda. Selanjutnya ada bahasa dan konteks. Di sini bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang artibriter, mana suka, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk melakukan kerjasama. Bisa dapat diketahui juga dalam suatu proses komunikasi, bahasa tidak lepas dari konteks yang saling mempengaruhi terhadap tindak komunikasi. Berikutnya yaitu peristiwa tutur. Peristiwa tutur di sini terjadi atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam situasi bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur. Seperti halnya yang sudah dijelaskan di sini. Ada faktor penyebab alih kode. Apa sih faktor penyebab alih kode itu? Nah, di sini penyebabnya yaitu penutur. Seorang penutur kadang-kadang dengan sadar berusaha beralih kode terhadap lawan tuturnya karena suatu maksud. Yang kedua itu mitra tutur. Setiap penutur pada umumnya ingin mengimbangi bahasa yang digunakan oleh lawan tuturnya. Faktor penyebab campur kode. Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode diantaranya ialah disebabkan oleh mitra tutur, hadirnya orang ketiga, bergengsi, dan adanya pengaruh-pengaruh maksud tujuan tertentu dari penutur. Berikutnya yaitu penelitian relevan. Di sini terdiri beberapa penelitian relevan dalam penelitian ini, yaitu dari penelitian Ari Dwi Nugroho 2017, penelitian yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode Percakapan Guru dan Siswa pada Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 A di SMP Negeri 1 Juwiring, Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan oleh Ari Dwi Nugroho sebagai tugas akhir semester 1 studi sastra jurusan Bahasa Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian Dwi Nugroho menunjukkan bahwa dalam penelitian terdapat suatu tindakan komunikasi. Guru menunjukkan beberapa aspek kedwibahasan yang mendasarinya untuk mengalihkan maupun mencampur kode dalam komunikasinya. Berikutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu alih kode dan campur kode peristiwa tutur guru dengan siswa di SMKN 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon melalui kajian sosiolinguistik. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu alih kode dan campur kode. Alih kode ada bentuk alih kode dan faktor alih kode. Untuk campur kode yaitu bentuk campur kode dan faktor campur kode.
Data dalam penelitian ini adalah tuturan guru dengan siswa SMKN 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk alih kode dan campur kode dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah SMKN 1 Kapetakan, dan apakah faktor-faktor alih kode dan campur kode terhadap kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Kapetakan. Kemudian penelitian ini akan mendapatkan hasil, yaitu penjelasan mengenai bagaimana campur kode dan alih kode terhadap kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 Kapetakan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikutnya yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode SIMAK. Metode SIMAK dijabarkan ke dalam berbagai wujud teknik sesuai dengan macam alatnya. Adapun teknik yang bermaksud berdasarkan teknik penggunaannya, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Dalam penelitian ini terjadi peristiwa alih kode dan interaksi antara guru dengan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam tindakan komunikasi yang terjadi, siswa mengalihkan bahasa komunikasinya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan strategi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pada dasarnya terbagi atas dua model yang lazim digunakan, yaitu model analisis deskriptif dan vertifikasi kualitatif. Penelitian ini melakukan pencatatan mengenai waktu dan tempat fenomena berbahasa yang berupa adaptasi linguistik itu muncul. Para pelaku tuturan pun dicatat berdasarkan kategori informasinya. Konteks tuturan yang terjadi dijelaskan sebagai analisis sementara dari tindak komunikasi yang telah dicatat. Guru menjelaskan materi pelajaran atau pembelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa seputar mata pelajaran yang disampaikan. Peristiwa campur kode terjadi pada kategori unsur guru wanita atau ya begitulah. Berikutnya yaitu jadwal penelitian. Di sini waktunya yaitu selama 3 hari. Adapun waktu penelitiannya dimulai dari hari Kamis tanggal 29 April 2021 sampai hari Rabu 1 Mei 2021. Tempat penelitian ini berlokasi di sekolah SMKN 1 Kapetakan, tepatnya di Desa Kapetakan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.